Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam tayangan MSN Channel dengan tema yaitu perempuan, koperasi, dan pemberdayaan ekonomi. Telah hadir bersama kita yang pertama yaitu Bu Siti Mutmainnah. Beliau adalah PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dari Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar. Yang kedua telah hadir bersama kita yaitu Ibu Nur Syamsiah. Beliau adalah pimpinan cabang Fatayat NU Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pripun sehat ini nggih? Alhamdulillah nggih. Terima kasih atas kehadiran panjenengan, dan pada kesempatan ini kita akan berbincang sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat yang ada di luar sana berkaitan dengan koperasi, kemudian pemberdayaan ekonomi serta peran perempuan. Mengawali perbincangan kita pada sore hari ini, ada stigma yang mungkin sedikit sempit yang berkembang di masyarakat, bahwasanya koperasi identik dengan simpan pinjam. Nah, padahal kan ketika kita membahas tidak selamanya seperti itu, tidak sesempit yang kita pikirkan, bahwasanya koperasi itu hanya simpan. Kalau simpan baik, hanya pinjam, hutang, dan sebagainya gitu. Monggo untuk yang pertama dari Bu Siti Mutmainnah bisa menyampaikan koperasi itu sebenarnya seperti apa, Bu? Monggo. Terima kasih. Memang selama ini kita menangkap gitu ya, menangkap di kalangan masyarakat. Mereka tahunya koperasi itu ya hanya simpan pinjam saja gitu ya. Bahkan namun koperasi itu sebenarnya jenisnya itu ada macam-macam. Ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi simpan pinjam, dan koperasi jasa non simpan pinjam. Terkait pelayanan itu untuk koperasi simpan pinjam itu terbatas. Jadi mereka hanya boleh melayani anggota saja. Namun kalau keempat jenis koperasi tadi itu boleh melayani masyarakat umum. Ya, jadi jangkauannya lebih luas. Jadi sebenarnya banyak jenis koperasi yang ini juga menjadi PR untuk kita bersama, bahwasanya ayo kita perbanyak pengetahuan kita cari tahu bahwasanya koperasi itu ternyata bisa memberi layanan kepada kita selaku masyarakat umum. Nah, kemudian untuk jangkauan layanan koperasi kan seperti yang panjenengan sebutkan itu juga berkaitan dengan jenis koperasi itu sendiri. Kalaupun dari sisi masyarakat, adakah informasi yang bisa mereka dapatkan untuk mengetahui koperasi yang ada di sekitar mereka? Mungkin caranya itu bagaimana? Untuk caranya, misalnya masyarakat ingin mengenal koperasi lebih jauh gitu ya. Kadang-kadang ada informasi atau mungkin ada info mungkin terkait permodalan khususnya itu agar betul-betul mereka memastikan bahwa koperasi itu betul-betul secara hukum itu legal. Jangan asal ada tawaran langsung diambil. Ya, akhirnya kan mungkin ada gitu ada mungkin kasus di masyarakat jadi masyarakat harus betul-betul tahu betul kondisi koperasi tersebut. Biar juga bisa terhindar ya gitu. Kadang kita terlalu mudah gitu membuat kesimpulan. Ada tawaran modal, oke, kita ambil gitu tanpa mau repot gitu, mau repot ini pemiliknya siapa, kemudian legal atau tidak gitu. Endingnya begitu ada kasus atau kejadian yang tidak diharapkan, kita langsung menyebutnya, wah ternyata koperasinya bodong dan sebagainya. Nah itu juga langsung masyarakat itu larinya ke dinas koperasi mengadukan. Kalau sudah mengadukan seperti itu, kita ya melihat data koperasi yang ada di kita.
koperasi tersebut terdata di kita kan gitu. Kalau terdata di kita, tentunya kita langsung menindaklanjuti, kita undang pengurusnya, permasalahannya kita sampaikan, kemudian nanti kita lakukan mediasi dengan pihak itu, kita undang semuanya. Selanjutnya seperti ini Bu, kita juga nyambung dengan tema kita bahwasanya seringkali kita menemukan wacana bahwasanya koperasi itu sebagai salah satu alternatif yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan perekonomian, baik itu bisa kita sebut sebagai pemberdayaan ekonomi. Nah, sebenarnya seperti apa yang bisa dilakukan koperasi ataupun peran koperasi itu sendiri dalam melakukan pengembangan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat? Terima kasih. Terkait dengan peran koperasi dalam perekonomian khususnya Indonesia, gitu ya, itu keberadaan koperasi itu memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya. Salah satunya untuk membangun perekonomian. Kemudian terkait peran koperasi tersebut, berarti kita harus mengetahui perannya apa saja. Itu yang pertama yaitu mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Salah satu contoh misalnya, koperasi bergerak di bidang usaha pengadaan alat pertanian misalnya yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi, maka petani tersebut untuk alat-alatnya bisa membeli ke koperasi, tentunya harga jauh lebih murah. Tentunya hal itu juga akan meningkatkan usaha koperasi jauh lebih baik dan berkembang. Jadi sirkulasinya itu lancar gitu ya. Ada komunikasi, masyarakat butuh ini, kemudian laporan kepada koperasi tertentu yang memang dia bergerak pada bidang tersebut dan bisa disikapi gitu. Akhirnya ada juga harus kreatif juga. Anggota saya punya usaha ini, berarti pengurus harus punya inovasi. Saya harus menyediakan seperti itu. Jadi memang prinsipnya ya kita harus mau bergerak gitu ya. Kita harus tahu kebutuhan kita apa, kemudian kita juga harus mencari tahu siapa ini yang bisa membantu gitu. Terus yang berikutnya perannya adalah meningkatkan pendapatan anggota. Misalnya kita kan menjadi anggota koperasi kan gitu ya, kita bisa mendapatkan SHU setiap tahunnya yang diperoleh dari koperasi gitu ya, sehingga anggota itu mendapatkan keuntungan. Hal ini karena semakin besar jasa daripada anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh oleh anggota. Dan yang tidak kalah penting terkait dengan SHU anggota. Yang paling ditunggu-tunggu ini. Kalau anggota itu mengantar pengurus, mengantar rapat anggota, itu anggota yang selalu ditunggu itu kan SHU gitu ya. Jadi kadang-kadang anggota tidak memperhatikan isi daripada RPC pengurus. Yang dilihat langsung SHU-nya saja kan gitu ya. Dan ini yang menggembirakan khususnya bagi anggota dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 bahwa SHU yang diberikan kepada anggota bukan sebagai objek pajak, jadi bisa menerima 100%. Kalau dulu kan potong 10%, kalau pengurus harus menyetorkan melaporkan. Ini menyambut atau mungkin melanjutkan apa yang sudah Bu Siti sebutkan berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang di awal kemunculannya sempat menjadi polemik dan heboh gitu. Sekali lagi ini penting bagi kita semua untuk melakukan literasi ya tentang apa yang ada di sekitar kita agar kita itu tidak salah paham, karena tentu ada sisi positif dan negatif dari undang-undang yang sudah diresmikan atau sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini menyambung dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang munculnya itu juga pada masa pandemi. Nah, tentu ini juga menjadi salah satu dampak gitu ya, dan juga akan memberi efek tersendiri terhadap
pengelolaan koperasi. Nah, di masa pandemi selain dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang ternyata juga nyambung dengan pengelolaan koperasi, adakah hal lain tuh yang menjadi dampak? Artinya yang terdampak dampak positif dari pandemi ini berkaitan dengan pengelolaan koperasi itu sendiri. Terima kasih. Terkait dampak dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya di akhir tahun 2020, misalnya ini apabila ada sekelompok orang gitu ya ingin mendirikan koperasi, itu cukup syarat keanggotaan itu hanya 9 orang. Oh iya. Kalau di Undang-Undang 2592 itu kan syarat keanggotaan kan minimal kan 20 orang baru bisa mendirikan koperasi. Namun dengan syarat 9 orang tadi sesuai yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja, bukan berarti anggotanya hanya 9 orang. Namun pengurus tetap punya kewajiban gitu ya, punya kewajiban untuk mengembangkan anggota, kewajiban sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya. Kemudian yang berikutnya, saat ini kita masih diuji dengan adanya pandemi ini sudah 1 tahun lebih gitu ya. Untuk koperasi setiap tahun kan punya kewajiban gitu ya mengadakan rapat anggota minimal 1 kali dalam 1 tahun. Pengurus harus menyampaikan apa yang sudah dikerjakan selama 1 tahun kepada anggota melalui forum rapat anggota. Selama ini setiap kali pengurus mau mengadakan rapat anggota pasti kan harus mengumpulkan semua anggota gitu ya. Boleh perwakilan kalau anggotanya lebih dari 500 kalau kurang dari 500 berarti semua harus diundang gitu ya, sesuai dengan ketentuan. Dengan disiapkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, untuk rapat anggota juga dapat dilaksanakan melalui daring maupun luring. Jadi tidak ada masalah. Pengurus tidak ada alasan ini. Namun jauh sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah ada peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 19 tahun 2015 bahwa pelaksanaan rapat anggota bisa dilaksanakan melalui media elektronik. Jadi ini juga merupakan bentuk penyesuaian ketika kita bolak-balik atau seringkali disampaikan dengan adanya kebiasaan baru, ternyata koperasi juga melakukan kebiasaan baru, meskipun ini juga tidak terlalu baru Bu ya, karena di tahun 2015 juga sudah ada peraturan yang mengarahkan gitu. Koperasi sudah tidak kaget lah seperti itu. Jadi untuk rapat tahunan pun ya juga sudah bisa dilakukan dan mendapat izin untuk dilakukan secara daring karena memang juga menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Terus ini Bu, kita itu sekarang itu dihadapkan dengan segala sesuatu yang serba digital gitu. Nah, adakah hal-hal yang mungkin berubah dari pengelolaan koperasi berkaitan dengan era digitalisasi ini? Ya tentunya kita semua harus mengikuti ya. Sekarang sudah era digitalisasi, semua koperasi dalam pengelolaannya harus mengikuti makanya kita setiap tahun gitu ya selalu mengadakan pelatihan baik itu untuk koperasinya yang bersifat pelatihan manajerial gitu ya, untuk pengurus, pengawas dan kepada anggota terkait kewirausahaan. Kita berusaha mengadakan pelatihan yang bersifat digitalisasi. Kita telah mengadakan pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis IT kan gitu. Istilahnya juga keren sekali itu. Itu saat ini dari peserta pelatihan itu kita adakan pendampingan. Ya, kita jadwalkan setiap 1 minggu sekali. Setiap hari Kamis gitu ya. Kita latih itu karena masa pandemi itu maksimal tidak banyak 5 orang gitu ya, kita taruh di tempat khusus di aula gitu ya, kita dampingi untuk biar hasil pelatihan kita itu bisa maksimal. Terus kemudian untuk anggota, karena
di Kota Blitar ini pemerintah kota punya program gitu yang 5 tahun ke depan. Di masing-masing kelurahan itu harus tumbuh 2 wirausaha baru ya, karena itu juga tidak gampang gitu ya. Tidak gampang kita menciptakan wirausaha baru satu kelurahan 2 orang, itu juga berat. Karena saya berada di bidang koperasi gitu ya, kami tetap berusaha untuk menciptakan wirausaha baru itu, namun tetap melalui koperasi. Jadi kita mintanya ya ke pengurus-pengurus koperasi. Kemarin kita data gitu ya, ada persyaratan tertentu yang boleh ikut, itu kita latih. Ya kemarin alhamdulillah di masa pandemi ini yang lagi tren itu kan minuman herbal gitu ya. Kebutuhan ini juga. Ya, setiap orang pasti mengonsumsi gitu ya. Jadi kemarin kita mengadakan pelatihan membuat minuman herbal dalam kemasan. Alhamdulillah sesuai dengan anggaran kita kan memang ada 2 angkatan gitu ya, masing-masing 40, itu sudah kita laksanakan di awal-awal tahun itu. Awal-awal tahun dari 80 peserta gitu ya. 80 peserta itu alhamdulillah sudah ada produknya itu yang dipakai oleh pemerintah kota dalam kegiatan-kegiatan. Iya. Jadi ini juga setidaknya ada 2 hal yang bisa dicapai ya. Dari sisi kesehatan juga bisa dijaga, kemudian dari sisi perekonomian juga membantu adanya peluang baru. Untuk Bu Siti mungkin sudah bisa kita mungkin terkait peran ya. Untuk peran koperasi. Koperasi tidak hanya 2 itu ya. Tadi saya menyebutkan perannya terkait mengembangkan kegiatan usaha masyarakat, kemudian meningkatkan pendapatan anggota. Ada peran lagi juga mengurangi tingkat pengangguran. Dengan adanya koperasi tentunya masyarakat yang membutuhkan pekerjaan itu bisa direkrut oleh koperasi. Kemudian juga meningkatkan taraf hidup masyarakat tadi ya, sudah saya sampaikan. Kemudian koperasi juga punya peran penting ikut mencerdaskan bangsa. Di koperasi kan ada dana pendidikan ya. Iya, jadi koperasi punya peran juga melatih anggota baru utamanya gitu ya. Jadi dilatih mungkin terkait dengan perkoperasian, kewajiban anggota apa, hak sebagai anggota apa, itu juga perlu dilatih dengan menggunakan dana pendidikan yang ada di koperasi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah koperasi mempunyai peran membangun tatanan perekonomian nasional. Super sekali ini. Nah, dan itu kan sudah diatur sudah ada aturannya. Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, ini sudah banyak hal ini yang disampaikan Bu Siti berkaitan dengan koperasi, kemudian perannya, kemudian inovasi yang dilakukan oleh koperasi, baik itu dari sisi kelembagaan, adanya pelatihan, digitalisasi, kemudian juga dari sisi produk-produk atau mungkin jenis layanan yang dilakukan koperasi juga luar biasa. Jadi memang ini juga menjadi pemacu untuk kita semuanya, bagaimana kita juga semakin semangat gitu ya, mencari tahu bahwasanya banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Terus ada mungkin tambahan lagi terkait anggota yang kita latih kemarin. Memang pelatihannya kan masih dasar ya, karena kita penumbuhan wirausaha baru, dan belum kita latih secara modern. Karena apa? Yang pertama terkait kalau dilatih dengan modern, mereka nanti malah ketakutan. Ketakutan awalnya nanti sudah berapa? Jadi kemarin saya kan sudah untuk ovennya itu ya, kita tidak membutuhkan oven untuk jamu yang instan itu, cukup pakai panci kemarin itu ember. Pakai ember, wajan, panci, alatnya cuma itu. Kita pakai yang sederhana dulu ya, biar mereka semangat dulu lah gitu. Cuma sederhana. Untuk kemasan pun kemarin kan juga kita latih yang sederhana gitu ya. Kemasan misalnya di botol kan ditutup pakai plastik gitu ya. Itu untuk memanaskan pakai apa? Kita pakai apa ya untuk pengeras hair dryer ya, cukup pakai itu kemarin. Terus kemarin anggota itu juga kita motivasi untuk mengembangkan
ilmunya. Kalau membutuhkan modal gitu ya, memang kemarin kita syaratkan untuk menghubungi pengurus masing-masing. Kita bergeser sedikit Bu dari tema kita, bahwasanya kita juga menyebutkan adanya peran perempuan gitu ya, dan sore ini kita juga bersama dengan beliau sang pakar pakar pemberdayaan perempuan ini dari Kota Blitar, yaitu beliau adalah Bu Nur Samsiah selaku pimpinan cabang Fatayat NU Kota Blitar. Nah, ini nanti kita juga akan membahas gitu apa yang bisa dilakukan perempuan dalam upaya-upaya untuk ya yang pasti bertahan, dan di sisi lain juga melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi gitu. Nah, monggo Bu Nur Samsiah bisa disampaikan hal-hal mungkin yang bersifat informasi kepada masyarakat yang ada di luar sana berkaitan dengan peran Fatayat itu sendiri, atau mungkin tentulah berkaitan dengan koperasi. Kita juga sudah mengenal dan mendengar adanya koperasi nih milik Fatayat. Monggo Bu Nur Samsiah. Terima kasih Mbak. Terkait dengan tema kita yaitu perempuan, koperasi dan pemberdayaan ekonomi, itu adalah suatu ramuan yang tidak terpisahkan ya. Karena perempuan adalah bank di dalam keluarga, tempat masuk keluarnya uang. Ya, perempuan itu harus ikut berkoperasi kalau menurut saya. Karena apa? Dengan koperasi perempuan akan lebih berdaya untuk menentukan langkah ke depan seperti apa. Bukan berarti perempuan nanti kalau sudah berdaya akan merendahkan kaum laki-laki, tidak. Namun perempuan itu harus mandiri dan kuat. Gitu? Harus mandiri dan kuat, berdaya dalam segala hal, biar tidak tergantung pada siapapun kecuali dengan Allah. Sehingga kita untuk menjawab tantangan yang kita hadapi di masa sekarang, masa pandemi dan masa yang akan datang, kita telah siap karena kita telah berdaya. Dengan ikut berkoperasi, insya Allah itu akan terwujud. Seperti itu. Karena di koperasi kita mengarahkan sahabat-sahabat kita untuk menyimpan dan untuk saling membantu lah, tolong menolong di antara sahabat yang satu dengan yang satunya, dengan anggota yang satu dengan anggota yang satunya. Bagi anggota yang dia mempunyai rezeki lebih, dia kita arahkan untuk menabung untuk kebutuhan yang akan mendatang yang belum tahu. Kita belum tahu apa yang akan ada di depan kita, kebutuhan apa yang mendadak seperti itu. Bagi sahabat-sahabat yang beliaunya sedang membutuhkan modal, dia bisa pinjam, dan dia pun bisa pinjam, namun dengan aturan-aturan yang ada juga, kan dia harus disiplin seperti itu. Kami pun juga mengarahkan kepada sahabat-sahabat kita yang meminjam, dia harus disiplin. Di sisi lain dengan disiplin, dia harus menyisakan sedikit laba daripada peminjaman modal tersebut kan untuk modal usaha ya, betul. Dan di hasilnya itu sedikit untuk ditabung, sebagian untuk diangsur dan sebagian untuk kebutuhan keluarga. Itu dalam upaya untuk menopang ekonomi keluarga para sahabat-sahabat. Baik, luar biasa ini. Sepertinya udah biasa melakukan orasi gitu ya. Semangatnya luar biasa. Jadi ada hal yang mungkin luar biasa dari yang Bu Nur sampaikan, bahwasanya kita bisa menyebut koperasi itu sebagai media pemberdayaan perempuan gitu. Perempuan itu di dalam rumah tangga juga sebagai bankernya. Jadi yang punya bank, yang ngelola keuangannya, masuknya berapa tahu, keluarnya berapa tahu, udah pokoknya tahu semuanya gitu. Dan memang perempuan lebih baik dan sebaiknya itu juga ikut koperasi gitu ya. Jadi biar enggak mikirnya itu koperasi ini untuk sarana pinjam, ternyata tidak seperti itu. Jadi harus kita perbaiki bersama, bahwasanya koperasi itu tidak hanya untuk pinjam, tapi bisa untuk menabung.
Terus begini Bu, berkaitan dengan peran perempuan secara umum gitu nggih, jenengan selaku pimpinan cabang Fatayat tentu ada hal-hal yang sudah dilaksanakan bersama dengan para sahabat-sahabat yang ada berkaitan dengan kegiatan koperasi maupun pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Monggo bisa disampaikan. Kalau di Fatayat kami telah melakukan pendampingan. Pendampingan pada sahabat-sahabat kami, terutama pada perempuan yang sebagai tulang punggung rumah tangga. Karena tidak menutup kemungkinan karena sahabat-sahabat kami adalah sahabat-sahabat yang masih ibu, sehingga kebutuhan rumah tangga itu luar biasa. Pada titik puncaknya, nah kita di situ kita memberikan pendampingan kepada sahabat-sahabat yang mempunyai usaha. Kita rangkul untuk masuk di koperasi dan kita akan memberikan itu tadi pinjaman modal untuk memajukan usaha mereka sehingga betul-betul mereka akan berdaya untuk menjawab tantangan yang akan datang ya, karena di usia produktif dia harus mempersiapkan anakku sekarang usia segini, tahun ngarep tuh anakku sampai mau SD, otomatis kita harus menyiapkan dari sekarang seperti itu. Nah kalau kita masuk di koperasi, lah kita bisa menabung sedikit demi sedikit daripada hasil usaha yang sudah dilakukan. Nah, dengan tidak biasanya kan kita juga membantu suami-suami kita. Padahal kalau perempuan itu tidak lepas dengan membantu suami, mulai bangun sampai tidur lagi. Kalau dikatakan perempuan tidak berdaya, saya sebenarnya tidak setuju. Tapi karena itu tidak ada nominalnya. Di masyarakat kurang diakui perempuan berdaya, tapi kalau perempuan bisa menghasilkan rupiah, insya Allah di masyarakat ada tulisannya gitu. Seperti itu. Jadi sepertinya kok dihitung dari nominal yang dihasilkan gitu. Padahal kalau dihitung dinominalkan itu kayaknya nggak cukup deh gitu. Seperti itu. Ya nggak apa-apa lah, itu memang stigma masyarakat dan kalau kita ya enjoy aja lah, biarkan yang penting kita santai gitu ya. Kita jalani. Terus semangat dan bersyukur itu. Iya, luar biasa. Terus begini Bu, ada asas koperasi yang menurut saya menyenangkan lah dari yang panjenengan sampaikan gitu. Asas tolong menolong gitu. Kalau yang dari anggota koperasi yang mereka memiliki kelebihan itu berarti bisa menabung gitu, dan bagi mereka yang sedang membutuhkan modal mereka bisa mengajukan pinjaman. Sekaligus juga ada pendampingan yang dilakukan oleh pihak koperasi dan itu juga suatu peluang yang luar biasa bahwasanya sebagaimana Bu Nur sampaikan, ketika wanita sudah menjadi sosok yang berdaya bukan berarti harus merendahkan kaum laki-laki, tidak seperti itu, tapi bagaimana bisa menjadi rekan yang sama-sama kuatnya gitu ya, sama-sama kuat untuk sama-sama menguatkan dan ya tujuan kita bagaimana keluarga kita dalam keluarga kecil dan keluarga besar yang ada di masyarakat kita semakin berdaya dari sisi ekonominya maupun hal-hal lain gitu ya. Kemudian ini Bu Nur, bahwasanya kita menggandeng atau mengistilahkan pergerakan yang sedang kita openi begitu ya, openi bersama, yaitu Fatayat, bahwasanya juga ada Fatayat Mart. Nah itu atau istilahnya juga itu sebagai mungkin nama keren dari koperasi Fatayat atau seperti apa Bu Nur, mau disampaikan? Ini Mbak, terkait dengan Fatayat Mart, kita ingin sahabat-sahabat kami, anggota-anggota kami yang mempunyai usaha, terutama produksi atau apa itu, kita bisa menampung di Fatayat Mart. Kita mempromosikan lewat Fatayat Mart. Nah, di situ dengan tidak senang sahabat yang satu, aku gaya payek, aku gaya tempe. Nah, sama-sama membeli punya milik sahabat kita, kita saling menguatkan. Betul. Iya. Alhamdulillah kita launching Fatayat Mart itu di Januari atau akhir Januari. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar ya. Alun-alun pokok kelakon bisa. Nggak apa-apa. Insyaallah semoga saja diberi kelancaran ke depannya. Nanti kita apa yang kita tuju untuk
mewujudkan kemandirian organisasi serta anggota itu bisa terwujud. Seperti itu. Terus ini juga nyambung Bu Siti berkaitan dengan apa yang disampaikan Bu Nur, bahwasanya banyak organisasi ataupun koperasi yang memang bisa dikatakan didominasi oleh kaum perempuan, tapi mereka juga memiliki misi yang luar biasa gitu untuk mempertahankan perekonomian secara pribadi maupun bagaimana menggandeng anggota-anggota yang ada di koperasi itu juga memiliki kesempatan yang sama untuk sejahtera lah istilahnya seperti itu. Kemudian adakah program ataupun sekarang kan kita itu zamannya udah serba digital, serba online gitu. Adakah fasilitas yang diberikan oleh dinas koperasi maupun pemerintah berkaitan dengan menyambut atau memberi fasilitas kepada koperasi-koperasi yang ada di masyarakat itu untuk menampilkan, istilahnya ketika kita mencari itu kita bisa menangkap sinyal, oh di sana ada produksi peyek, di sana ada produksi sambal pecel dan sebagainya. Mungkin dari dinas koperasi ada aplikasi ataupun sarana yang bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah sekali di tahun ini ya, tahun 2021 ini di dinas koperasi dalam rangka menyambut itu tadi ya, menyambut mungkin masyarakat gitu ya. Ya, tantangan itu kita ada aplikasi ya, aplikasi itu namanya aplikasi Si Cantik gitu ya. Namun karena masih tahun ini itu pengadaannya mungkin nanti yang kita di dalam aplikasi Si Cantik itu nanti ada namanya aplikasi etalase koperasi. Jadi khusus nanti memuat atau menampung produk-produk daripada koperasi, anggota koperasi gitu. Itu nanti harapan dari kita paling tidak produk-produk daripada koperasi itu bisa diketahui oleh pihak pemerintah kota gitu ya, sehingga nanti akan bisa lebih diperhatikan lagi ya, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan yang ada di lingkup pemerintah kota itu bisa memakai produk-produk daripada koperasi maupun UM. Jadi mungkin secara sederhana nantinya aplikasi Si Cantik maupun pada bagian kecil adanya etalase koperasi itu semacam toko online yang menyampaikan atau memajang gitu ya produk-produk dari koperasi, mempromosikan. Jadi nanti tugas daripada pengurus gitu ya, itu mempromosikan produk-produknya, termasuk produknya anggota ya, itu melalui aplikasi tersebut. Ya, tentunya nanti kalau ada pihak-pihak yang membutuhkan, itu kontaknya langsung kepada pengurusnya. Betul. Seperti Pak bisa masuk ya Bu ya? Bisa, luar biasa ini. Ya karena kan sahabat-sahabat kami juga banyak yang produksi terkait dengan kue-kue kering, itu kan banyak. Jadi itu ya informasi luar biasa bahwasanya pihak dinas koperasi juga dengan dukungan dari pemerintah kota menyediakan aplikasi gitu. Aplikasinya bernama Si Cantik dan di dalamnya juga terdapat etalase yang siap dan memajang gitu, siap memajang produk-produk masyarakat melalui koperasi. Tapi juga itu harus ada koordinasi nggih Bung ya. Pengurus koperasi menyampaikan atau mungkin dalam arti administrasi mendaftarkan gitu dari koperasi mana, produknya apa gitu. Tapi secara umum dinas koperasi sudah memberi sarana gitu. Iya, jadi untuk fasilitasi dari pemerintah tidak hanya berupa permodalan saja. Ada pendampingan juga. Pendampingan, kemudian ikut membantu promosinya. Monggo mungkin dari Bu Nur ada yang ingin ditambahkan kepada masyarakat. Terkait dengan berkooperasian, saya menghimbau kepada sahabat-sahabat ataupun warga masyarakat yang ada di Kota Blitar, mari kita bergabung di koperasi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berdaya. Ayo semangat ikut berkooperasi. Dengan berkooperasi insya Allah kita akan lebih mandiri, kuat, dan insya Allah dengan berkooperasi usaha kita akan lebih kuat. Sip, luar biasa gitu. Perempuan Indonesia, jayalah koperasi kita. Semoga Allah
melindungi dan membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Amin. Luar biasa ya Bu, benar-benar orator gitu loh. Udah cara menyampaikannya itu udah semangatnya 100%. Terus ini dari Bu Siti, mungkin dari paparan panjenengan dari awal tadi ada hal yang perlu digarisbawahi atau mungkin yang perlu disampaikan kembali kepada masyarakat berkaitan dengan koperasi ataupun pemanfaatan koperasi itu sendiri. Terima kasih. Terkait koperasi tadi sudah banyak ya, sudah banyak lengkap ya, harapan kita untuk generasi milenial lah. Kita memandang koperasi kan sebelah mata. Monggo gitu bergabung gitu ya. Bergabung ke koperasi kan, misalnya di kelompok mahasiswa bisa mendirikan koperasi mahasiswa, bergabung koperasi pemuda itu juga bisa. Alhamdulillah di kelompok Fatayat alhamdulillah sudah ada terbentuk koperasi. Terbentuk koperasi yaitu koperasi Yasmin. Kita juga punya koperasi Sebrak Bu. Sebrak, dan kita awal tahun ini itu launching Fatayat Mat. Kita masih apa ya? Masih mengawali, kita melayani belanja dari sahabat-sahabat kita secara online. Sementara tahun ini masih free ongkir karena kita masih mengenalkan mengenalkan program kami kepada masyarakat. Terus tambahan lagi, kenapa generasi milenial itu kita arahkan untuk berkoperasi? Mereka bisa mengenal tentang koperasi. Dan kita yang sudah usianya manual itu kan tidak selamanya ya, tidak selamanya jadi pengurus koperasi, jadi harus ada kader yang melanjutkan. Nah saat ini kader-kader yang kita harapkan ya kader-kader yang milenial tadi, karena semuanya dalam pengelolaannya itu kan juga serba IT. Kita itu bisanya kan ya sekedar bisa aja, namun tidak seperti yang anak-anak generasi milenial yang lebih encer ya. Ini juga satu peluang, satu tantangan bahwasanya siapa lagi sih kalau bukan yang mereka yang lebih muda istilahnya ya, yang mungkin sekarang mereka lebih suka dan lebih dikenal dengan istilah kaum milenial. Jadi jangan membatasi diri Anda khususnya kaum milenial untuk menjauhi koperasi gitu. Tapi ini sebenarnya juga peluang bagaimana harapan besar ketika koperasi itu dipegang oleh kaum milenial akan terjadi hal-hal ataupun perubahan yang luar biasa. Yang kita harapkan dari karena mereka juga dari sisi IQ lebih baik, kemudian dari sisi IT juga mereka luar biasa cepat gitu ya. Kreativitasnya juga sangat tinggi. Mungkin bisa dicukupkan ya dari apa yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Terima kasih. Demikian perbincangan kami pada sore hari ini dengan tema perempuan, koperasi, dan pemberdayaan ekonomi. Semoga bisa menjadi informasi bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Dirgahayu Koperasi Indonesia yang ke-74 yang bertepatan pada tanggal 12 Juli tahun 2021. Mari kita bersatu meningkatkan ekonomi bangsa melalui koperasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.